Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jalan Kodim bersama saya Bang Yako. Di sebelumnya saya menegaskan bahwa ketika Anda ingin menapaki jalan Kodim, melakukan perjalanan rohani untuk menemui Sang Maha Rohani, maka fungsi akalmu harus dinonaktifkan, harus dimatikan. Karena pada dasarnya akal adalah sebuah instrumen yang bekerja pada wilayah baharu, dan ketika kita akan masuk kepada wilayah kodim, sebuah alam yang tidak terbatas, tidak terdefinisi, maka fungsi akal kemudian tidak bisa dipakai karena dia tidak kompatibel ya. Jadi akal itu adalah sebuah instrumen yang hanya kompatibel pada wilayah-wilayah yang sifatnya baharu atau jasmani atau physically. Tetapi untuk masuk kepada alam rohani akan ada sebuah instrumen lain yang akan istilahnya menggantikan peran dari akal tersebut ya. Nah, ini kita mendefinisikan akal sebagai sebuah instrumen yang berada di wilayah baharu. Walaupun kalau dalam diskusi filsafat ya, kajian filsafat, terkadang ada yang mengkategorikan akal itu pada level tertentu dia juga adalah sebuah eksistensi rohania yang akan mengantarkan kita untuk bisa mengenal realitas mutlak gitu ya, seperti misalnya Ibnu Arabi ya, atau Al-Farabi dengan Ibnu Sina ya. Jadi ada yang namanya akal potensial ya, kemudian sampai kepada akal yang bisa menerima pengetahuan secara huduri, secara langsung. Nah, bahkan kalau di kajian filsafatnya Mulla Sadra ya, malah di situ dikatakan bahwa akal itu adalah sebuah entitas rohania yang bisa mengantarkan kita untuk mengenali realitas mutlak itu. Tetapi terlepas dari kajian filsafat dari tokoh-tokoh filsafat Islam tersebut ya, kali ini ya kita mencoba untuk menyederhanakannya bahwa akal itu adalah sebuah instrumen yang masih berada pada wilayah baharu, sehingga kemudian dia tidak kompatibel ketika kita ingin atau ketika kita memasuki alam kodim. Makanya untuk menapaki jalan kodim itu ya, fungsi-fungsi akal itu harus kita nonaktifkan. Di belakang saya ada sebuah coret-coret yang sederhana ya, tetapi mungkin ini bisa menjadi sebuah panduan bagi kita untuk memahami uraian saya di materi sebelumnya ya. Oke guys, jadi ini ya gambarnya, coret-coret sederhana ya. Nah, kalau kita lihat ini ada orang ya, atau kita coba ambil gambar yang satu dulu. Nah, ini dia. Nah, ini ada orang di dalam sebuah lingkaran ya, dalam sebuah kotak. Nah, di situ lingkaran ya yang berwarna biru itu yaitu adalah wilayah panca indera. Wilayah panca indera. Nah, kemudian itu kemudian dilingkupi oleh lingkaran warna merah ya. Nah, itu adalah akal. Nah, tetapi akal hanya sampai sebatas itu saja, karena di luar itu
akal tidak kompatibel ya. Nah, inilah yang gelombang-gelombang yang di luar dari lingkaran akal itulah yang kita sebut sebagai alam kodim untuk menuju kepada Sang Maha Kodim ya, yang tak terhingga ya. Nah, di sini tidak sebuah alam yang tidak terdefinisi ya, unlimited ya. Nah, jadi kenapa kemudian kita harus mematikan fungsi akal kita supaya kemudian kita bisa lebih mudah untuk menapaki jalan ini ya. Kita coba lihat di sini ya. Nah, ini tadi ya. Jadi ada orang gambar orang itu. Nah, itu ada wilayah panca indera. Nah, kemudian ada wilayah akal gitu. Nah, jadi kalau dalam teori-teori epistemologi ya, jadi teori pengetahuan itu kan yang pertama adalah ada pengetahuan secara secara langsung ya, pengetahuan yang dihasilkan oleh hasil penginderaan kita terhadap sebuah objek atau realitas di sekitarnya ya, atau kadang disebut sebagai pengetahuan indrawi ya. Misalnya kita melihat warna putih ya, kemudian kita mencium bau, kita mendengar sesuatu ya, itu yang kemudian menghasilkan sebuah pengetahuan indrawi gitu. Nah, itu yang paling pertama ya, yang paling dasar. Nah, kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan pengetahuan rasional ya. Biasanya di pengetahuan rasional ini itu kita menghubung-hubungkan sesuatu yang atau fakta yang sudah kita dapatkan lewat panca indera. Di situ kemudian fungsi akal untuk mengolah beberapa fakta sehingga muncul sebuah pengetahuan baru gitu ya. Nah, biasanya atau contohnya nih, misalnya kita melihat bayangan tongkat di dalam air ya. Nah, kalau secara pandangan indrawi kita itu kan kok tongkat bisa patah gitu ya, ternyata itu adalah proses pembiasan. Nah, itu untuk memahami bahwa itu adalah proses pembiasan, itu dilakukan oleh akal ya. Akal lah yang kemudian memahamkan kita bahwa itu adalah bagian dari atau efek dari pembiasan gitu. Nah, jadi banyak contoh-contoh yang lain ya, yang sederhana, bahwa setelah pengetahuan indrawi itu ada yang namanya pengetahuan rasional gitu. Nah, disitulah kemudian fungsi-fungsi akal. Nah, termasuk salah satunya adalah memahami bahwa segala sesuatu yang ada, yang harus ada yang menciptakan gitu ya. Nah, itu adalah fungsi akal di situ ya. Di edisi sebelumnya ya, saya mencontohkan bahwa untuk memahami bahwa keberadaan Tuhan itu ya disitulah fungsi akal gitu, karena di situ ada sebuah proses atau hukum-hukum berpikir ya, hukum-hukum logika seperti kausalitas, kemudian prinsip-prinsip yang lain ya. Misalnya ya, 1 tambah 1 ya sama dengan 2, kemudian A adalah A itu sendiri ya, kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya. Itu adalah hukum-hukum berpikir ya, hukum-hukum akal yang biasanya sifatnya matematis gitu. Makanya kenapa dikatakan matematika itu ilmu pasti ya, karena memang rumus-rumusnya juga adalah sesuatu yang pasti gitu. Nah, disitulah fungsi akal ya, untuk memahami hal-hal yang sifatnya pasti. Makanya akal itu punya hukum-hukum, punya logika gitu ya. Dengan logika-logika inilah yang menjadi sebuah standar yang sifatnya universal ya.
Contoh yang lain misalnya ya, sebagian itu lebih kecil dari dibanding dengan keseluruhan gitu, atau keseluruhan meliputi dari yang sebagian. Yaitu adalah sebuah aksioma yang tidak bisa dibantah. Nah, dengan hukum-hukum berpikir itulah yang kemudian bisa mengantarkan kita untuk memahami sebuah pengetahuan rasional, kemudian juga untuk memahami bahwa sesuatu yang kadang tidak bisa dicerap oleh panca indera, tetapi kita bisa memahaminya lewat pemahaman rasional ini. Ya, makanya ada yang mengatakan bahwa akal itu adalah sebuah gerbang untuk memasuki yang namanya alam metafisik atau alam akhirat itu. Ya, benar juga, memang seperti itu. Kalau kita lihat di gambar ini, ya memang seperti itulah ya anunya. Nah, cuman ketika kita masuk kepada alam akhirat, maka ya fungsi akal itu harus kita matikan. Nah, kalau kita melihat gambar ini, yang berfungsi di sini adalah kolbu ya. Nah, itu ada gambar kolbu. Dengan kolbu inilah yang kemudian bisa mendeteksi gelombang dari alam akhirat itu. Ya, karena kalau dalam fisika kuantum kan sebenarnya semuanya adalah gelombang ya. Jadi yang namanya alam materi itu tidak ada. Ya, kalau kita mendalami fisika kuantum itu, ternyata kalau kita zoom semua wilayah-wilayah materi yang ada di sekitar kita, ternyata semua adalah kekosongan ya. Yang ada adalah gelombang semua. Nah, disinilah kemudian fungsi kolbu kita yang bisa menangkap itu tadi. Jadi inilah yang saya maksud, bahwa kalau ingin menapaki yang namanya jalan kodim ya, alam ruhani itu, kita harus mematikan fungsi akal kita, karena batas-batas akal kita hanya sampai di situ. Ya, adapun teori filsafat ya, dari misalnya tokoh seperti Mula Sadra yang mengatakan bahwa untuk mengenal Tuhan ya tetap kita menggunakan akal kita. Ya, it's okay ya, karena itu dalam diskusi filsafat, bahwa karena Mula Sadra juga mendefinisikan akal itu sebagai sebuah entitas rohani ya. Nah, sementara kalau penjelasan kita di sini bahwa ya di sini terdiri dari dua saja dimensi, itu dimensi ruhani ya, atau dimensi kodim, kemudian dimensi fisik jasmani atau dimensi baharu gitu. Nah, akal itu kita masukkan ke dalam instrumen dari alam jasmani atau alam baharu itu gitu. Nah, kalau dalam ruhani itu sudah nggak ada wujud di situ, yang ada adalah gelombang. Makanya segala sesuatu yang masih bisa didefinisikan ya berarti itu masih sifatnya baharu ya. Jadi di sini kita berbicara tentang bagaimana kita bisa menembus alam akhirat ya. Nah, sama dengan ini ya. Jadi di situ ada simbol S terbalik ya, simbol unlimited, simbol tak terhingga ya. Nah, itu yang sebenarnya kita mau capai. Nah, untuk melewati wilayah-wilayah panca indera dan wilayah-wilayah akal kita, yaitu berarti kan semua fungsi harus dimatikan. Inilah yang disebut dengan prosesi mutu qobla anta mutu. Jadi kalau masih ada berfungsi itu panca indera akal, yaitu berarti kita belum melewati yang namanya mutu qobla anta mutu. Jadi ada sebuah proses di mana untuk masuk ke alam akhirat itu ya, jadi kita keluar dari lingkaran ini ya. Ya, dimulai dari lingkaran warna biru ya, kita keluar dari situ. Kemudian kita keluar dari lingkaran warna merah, barulah kita bisa memasuki alam akhirat ya. Nah, inilah yang disebut sebagai kita melakukan perjalanan rohani. Inilah yang disebut sebagai alam kodim ini ya. Di sini tidak terbatas di sini ya, unlimited ya di sini.
Nah, bisa jadi ketika kita sudah memasuki di sini ya, bisa jadi kita akan kembali lagi ke sini gitu. Ya, jadi ini dimensinya lebih tinggi. Karena dimensinya lebih tinggi, makanya dia bisa mempengaruhi alam yang di sini. Ya, seperti itu. Oke guys, untuk sementara ya ini dulu ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya, sambil kita menampilkan oret-oret untuk memudahkan kita untuk memahaminya. Ya, saya akhiri dulu. Tetap station di channel Jalan Qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.